Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Sholawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Idofi, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Perkenalkan, nama saya Amanda Safitri dengan nomor NIM A2021353, program studi MPI reguler siang semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume Qawaid Fiqhiyah dari materi pertama hingga materi ke-6. Sejarah Qawaid Fiqhiyah. Periode pertama yaitu masa pembentukan, yaitu ada masa Nabi, masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan masa Tabi'in. Periode kedua, masa perkembangan dan pembukuan. Periode ketiga, masa kematangan dan penyempurnaan. Yang pertama yaitu masa pembentukan pada periode Rasulullah SAW. Pada periode ini, otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum dipegang oleh Nabi. Kemudian, posisi fikih lebih berada pada wilayah praktis daripada teoritis. Para sahabat akan menanyakan persoalan baru kepada Nabi setelah persoalan itu terjadi. Yang ketiga, periode ini tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari Al-Quran dan Al-Hadis. Landasan Qawaid Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surah Al-Najm ayat 53. Dan Al-Hadis, la dororo wa la dororan, tidak boleh berbuat doror terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu masa pembentukan pada periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pada periode ini, sahabat mulai menggunakan metode ijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Ada dua hal yang membedakan masa ini dengan masa sebelumnya. Yang pertama yaitu penggunaan ro'yu dan qiyas sangat tampak nyata dalam menghukumi persoalan-persoalan baru. Ro'yu dan ijtihad pada masa Nabi tidak pernah dipakai kecuali pada saat tertentu. Yang kedua, munculnya ijma, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menghadapi masalah-masalah baru. Keduanya mengumpulkan para sahabat lain untuk dimintai pendapatnya, dan apa yang disepakati itu yang dijalankan. Yaitu yang selanjutnya, landasan Qawaid Fiqhiyah ini diambil dari atsar sahabat. Terdapat asar sahabat yang singkat dan padat dapat dijadikan sumber dalam mengambil keputusan atau landasan dalam Qawaid Fiqhiyah. Di antaranya asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdur Razak, yang artinya orang yang membagi keuntungan tidak menerima kerugian. Masa pembukuan dan masa kematangan. Masa pembukuan adalah pada masa ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah sampai dengan 11 Hijriah. Pada masa ini banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Yang ketiga, masa kematangan. Pengkodifikasian ilmu Qawaid Fiqhiyah mencapai puncak ketika disusunnya Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adiyah pada akhir abad ke-13 Hijriah oleh Komite Ulama pada masa Khalifah Al-Ghazi Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Penyusunannya dilakukan melalui proses pengumpulan dan penyelesaian terhadap berbagai kitab-kitab fikih. Ulama-ulama ahli fikih pada masa sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada masa tabi'in yaitu Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yasar. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, Imam Maliki bin Anas Al-Ashbahi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, dan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Urgensi Qawaid Fiqhiyah. Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi Qawaid Fiqhiyah ada 3. Pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadi ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Kaidah kuliah kubro pertama yaitu al-syidihah. Semua perkara tergantung pada niatnya. Niat sebagai pembeda, niat sebagai penjelas suatu ibadah, dan niat sebagai petunjuk maksud dari sebuah ungkapan. Dalil yang menunjukkan pentingnya niat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, dan beragama kepadanya.
Kaidah kuliah kubro kedua, al-yakin la yuzalu bi asyak. Secara etimologis, al-yakin adalah sesuatu yang menetap, al-istiqrar, kepercayaan yang pasti, al-jazim, teguh, al-sabit, dan sesuai dengan kenyataan, al-muttabiq, al-waqi. Dan secara terminologis, yaitu yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Dasar hukum kaidah al-yakin la yuzalu bil asyak berdasarkan Al-Quran, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, hadis. Apabila salah seorang di antara kalian merasa sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Kaidah kuliah kubro ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Secara etimologis, al-masyaqqah al-ta'ab, kelelahan, kesulitan, kesukaran, al-taisir, kemudahan. Eja Arnas, yaitu kaidah ini merupakan segala urusan baik ibadah atau muamalah. Apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya. Dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir menurut Al-Quran, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Yang kedua, al-hadis. Innallaha syara'a dina faj'alahu sahlan sam'an walam yaj'alhu dhaifan. Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, maka dijadikannya mudah, ringan dan luas, dan tidak menjadikannya sempit. Hadis riwayat Tabrani. Klasifikasi al-masyaqqah tajlibut taisir. Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi al-masyaqqah kesukaran menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan berat, sedang, dan ringan. Macam-macam al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama, kemudahan atau rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Sebab al-masyaqqah tajlibut taisir, kekurang mampuan bertindak hukum, kesulitan yang umum, bepergian, keadaan sakit, keadaan terpaksa dan lupa atau ketidaktahuan. Kaidah kuliah kubro keempat, ad-dararu yuzalu. Arti dari kaidah ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan, kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Doror, kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat berdasarkan ayat Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa ta'ma'a inna rahmatalillah fariqamanal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat ke-7. Berdasarkan al-hadis, la dororo wa la diroron man dorrohullahu wa ma syaqqallahu alaih. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan, maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa yang saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Imam Malik. Cabang-cabang kaidah ad-dararu yuzalu. Kaidah yang pertama, ad-dararu la yazulu bid-darari. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahzurati. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume qawaid fikih dari materi yang pertama hingga materi ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.